Kembali ke pertanyaan tadi, apakah silaturahmi ini akan membuahkan hasil yang signifikan? Atau juga ada isu presidensial threshold 0%. Jadi ada kemungkinan Ganjar Pranowo juga bisa maju, baik tanpa partai maupun dengan partai. Kalau para sahabat dari DPP Partai PKS yang memang dimaksudkan untuk kunjungan kortesi silaturahmi yang sudah baik selama ini untuk jauh diupayakan agar lebih baik lagi ke depan. Dengan semua partai-partai cair lah gitu ya. Dan kalau arahnya apakah seperti yang dibangun oleh teman-teman partai politik lain, ya kita tunggu saja nanti. Kepastian nama-nama lain yang ada atau datang dari Partai Demokrat menuju Nasdem Tower untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Selanjutnya mungkin, nah terakhir ini ada banyak silaturahmi politiknya, ya silaturahmi politiknya. Tapi yang saya tangkap ini yang kayaknya akan mengerucut, mungkin yang dilakukan oleh JK, ya, juga oleh SBY, AHY, dan juga yang jelas PKS gitu. Jadi sepertinya ke arah sana gitu. Gimana Pak Ustadz? Apakah memang ini sudah satu sinyal mengarah kepada koalisi tersebut itu? ya kalau kita ibaratkan mobil ya. Iya. Jadi ini baru hidup starter. Jadi untuk pemanasan mesin. Ya kalau kita mau lari itu ya warming up dulu. Jadi belum terlalu serius menurut saya itu akan mengarah kepada koalisi. Tapi yang memang jelas itu adalah bagaimana caranya itu dari pihak JK gitu ya, yang kabarnya turun gunung gitu ya untuk mensukseskan Anies Rashid Baswedan. Saya kira ini memang sudah selayaknya untuk dilakukan ya, karena beliau sudah turun gunung, sudah mulai turun mesin. AHY juga begitu gitu ya, bahkan Caimin gitu ya. Kalau kita lihat di angkot gitu ya, angkot jurusan Cileunyi Cicaheum itu saya fotoin, itu ada Prabowo Muhaimin. Itu walaupun dalam logika politik saya nggak nyambung. Bagaimana caranya koalisi Gerindra dan PKB? Ini jangan ini ada apa? Apakah ini akan ada isunya memecah koalisi PDIP Gerindra yang akan mengusung Prabowo Puan? Ataukah Caimin sedang mencari penyelamatan diri? Karena gonjang-ganjing di PKB yang kata konon kabarnya juga akan dimuktamarkan gitu ya. Akan ada semacam pemilihan ketua umum baru, ada mulai terendus isu-isu itu. Kita tidak tahu ya, apakah Caimin sedang mencari tempat berlindung gitu ya. Kita tidak tahu, Caimin lah yang tahu itu. Karena baru berapa saat akan terbentuknya koalisi Semut Merah. Koalisi Semut Merah, tiba-tiba berdiri koalisi Indonesia Raya. Ini kan ada apa? Artinya waktu koalisi Semut Merah ini dia gagal membentuk koalisi Semut Merah karena tidak sepaham dengan Demokrat dan PKS. Mungkin Demokrat dan PKS sudah mencium aroma yang tidak sedap gitu ya. Akhirnya dia nyerbang ke Gerindra. Ya mintalah untuk perlindungan ke Gerindra. Ini ada apa sebenarnya? Justru kalau saya melihat ini adalah lebih kepada manuver pribadi dari Muhaimin Iskandar. Menurut Kang Syaiful gimana dengan manuver-manuver nih? Istilahnya mah tokoh-tokoh nasional turun gunung gitu ya. Saya dari mulai sampai di SBY, JK ya. Tentu tidak lupa ketua umumnya ini saling bersilaturahmi politik gitu. Ini bisa dibaca tanda-tanda bahwa ini akan mengarah kepada koalisi.
Bacaan saya begini, ini sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin melihat fenomena itu menarik ketika kita melihat bahwa di situ ada SBY, di situ ada JK, di situ ada Prabowo, ada Surya Paloh. 4 orang ini alumni mana nih? Golkar semua ini. Iya, iya. Jadi Betul. dengan fenomena ini bisa dikatakan satu-satunya partai yang sudah betul-betul berhasil menciptakan kader-kadernya, kader terbaiknya ya memang Golkar. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah silaturahmi ini akan membuahkan hasil yang signifikan? Saya kira belum, memang seperti yang Pak Tarmizi sampaikan tadi. Ini baru ta'aruf lah kan, kalau tak kenal maka ta'aruf kan, begitu katanya ya. Kalau nggak kenal ya kenalan. Yang diperkenalkan tentu adalah harapannya masing-masing, karena kalau sudah bicara visi misi ini kan bahasa-bahasa politik yang sangat normatif, saya kira merusak pendengaran rakyat Pak, ketika kita bilang kita memiliki visi misi yang sama, kita ya setiap ketemu orang yang punya tujuan sama, bahasanya visi misi sama gitu. Kemudian setelah pecah nggak ngomong lagi gitu. Anggaplah misalkan tadi PKB ketika nggak jadi koalisi dengan PKS dan Demokrat, kan nggak ada bahasa oh kami tidak sevisi semisi. Kebagian jadinya ngomong begitu. Nah jadi kita harus mengingat sekali bahwa ketika orang-orang yang ada di bawah, rakyat kebanyakan yang ingin memberikan partisipasi aktifnya dalam kehidupan bernegara, dalam hal ini politik, ini selalu mengedepankan aspek-aspek yang lebih fundamental, yang lebih ideologis. Padahal tokoh-tokoh di Jakarta sana pandangannya bukan ideologis, pragmatis gitu. Hanya melihat jangka pendek, ini kekuatan di mana, threshold tercapai tidak. Ini saya bisa nggak jadi cawapresnya Prabowo, kata Caimin itu kan kurang lebih begitulah bahasanya ya. Kami mau koalisi kalau saya jadi cawapresnya. Nah, jadi saya kira buat sahabat semua juga pemirsa yang menonton video ini, kita jangan terlalu terbawa emosi, santai sajalah gitu, relax sajalah kayak Pak Anies Baswedan gitu ya. Kalau kita lihat luar biasanya Pak Anies Baswedan menghadapi berbagai serangan, bulian, cacian, makian dalam menjalankan roda pemerintahannya di Jakarta, beliau tenang saja gitu. Nah, beliau tuh saya kira harus dijadikan teladan kita gitu. Relax saja gitu. Kita antisipasi, kita analisa, tapi tetap dengan kepala dingin. Jadi persoalan koalisi tadi masih bisa diotak-atik lah, masih jauh saya kira. Betul. Kemudian ini, misalkan kita melihat kepada plus minus atau untung rugi. Misalkan Anies berpasangan dengan AHY atau Anies berpasangan dengan Puan yang sekarang diusulkan juga oleh beberapa tokoh nasional, atau mungkin juga Anies berpasangan dengan Sandiaga itu. Ini kira-kira resiko ataupun dampak buruk kalau berpasangan dengan ini dampaknya ini, kalau berpasangan ini dampaknya ini. Kalau menurut Ustaz, kira-kira yang paling kecil resikonya, kira-kira gimana Pak Ustaz? Ya, politik itu dinamis ya. Kalau untuk paket-paketan capres-cawapres saya kira terlalu jauh gitu ya. Karena waktunya baru akan mengerucut, diperkirakan sekitar bulan Agustus nanti. Tahun depan. Kan itu kan September ya pendaftaran capres-cawapres. Jadi kalau kita melihat rencana duet misalnya Anies AHY, Anies Puan atau Anies Sandi gitu ya, semuanya punya peluang gitu ya, peluang yang sama. Tinggal bagaimana strategi untuk membangun kemenangan. Saya kira itu salah satu kuncinya. Kalau kita lihat tentang Anies AHY ya punya plus minus gitu ya. Anies kuat di Jawa Barat, kuat di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, termasuk NTB. Kekurangan dan kelemahan Anies mungkin di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur bisa ditutupi oleh baik oleh AHY maupun oleh Puan Maharani gitu ya. Puan Maharani kan kuat di Jawa Tengah gitu ya. Walaupun ini akan jadi tantangan serius andai kata Ganjar Pranowo jadi maju. Seandainya PDIP ada 2 kadernya maju, tapi satu maju melalui kendaraan PDIP, yang satu lagi Ganjar Pranowo bisa melalui partai lain, atau juga ada isu presidensial threshold 0%. Jadi ada kemungkinan Ganjar Pranowo juga bisa maju baik tanpa partai maupun dengan partai kalau harus tetap istilah presidensial thresholdnya tidak dihapus.
Nah, jadi kalau kita Ganjar Pranowo maju, Puan maju, maka yang lebih menguntungkan itu adalah Anies berpasangan dengan Anies AHY atau Anies Sandi. Tapi kalau Ganjar tidak jadi maju, ya, dengan iming-iming kompensasi politik tertentu, ya, Anies Puan, ada kemungkinan juga Anies Puan lawan Anies AHY atau Anies AHY atau Anies Sandi, menurut saya 50-50. Nah, belum kita tentukan saat ini. Tapi yang jelas masa PDIP itu bisa merapat untuk mendukung Anies, dan masa Anies bisa merapat untuk mendukung Puan. Gimana Kang Saiful tadi tentang mungkin untung rugi kalau dipasangkan dengan ini, untungnya apa ruginya apa kalau dibahas ini, gimana? Ya, saya kira semua akan berlandaskan mau tidak mau kepada survei popularitas dan elektabilitas, ujung-ujungnya ke sana. Makanya kita lihat begitu banyak sekali hari ini lembaga-lembaga survei berlomba-lomba terus memunculkan hasil surveinya. Tentu tidak terlepas dari kebutuhan partai politik terhadap para calon itu. Tapi harus kita ingat juga bahwa keberadaan lembaga survei itu bukan hanya LSI, MNRC dan seterusnya, tapi juga partai politik itu sendiri. Internal. Lembaga survei internal. Lembaga survei internal itu sudah pasti sangat diandalkan oleh partainya masing-masing. Nah, hari ini fakta terlihat itu juga sudah mulai diungkap oleh banyak lembaga survei bahwa kalangan grassroots di Partai Amanat Nasional, kalangan grassroots di P3 itu semua kecenderungannya ke Anies Baswedan. Jadi keberadaan PAN dan P3 di KIB ini betul-betul saya kira sudah mestinya sih dikatakan di ujung tanduk. Mereka harus segera keluar dari KIB kalau ingin memenangkan hati para konstituennya. Kecuali dia tutup mata gitu demi oligarki atau demi apalah yang mereka inginkan. Dan ingin selamat di Pileg 2024. Begitu. Itu pula yang terjadi pada partai-partai yang lebih besar, misalkan PKS, Demokrat, Nasdem, Gerindra dan seterusnya. Saya kira hitung-hitungan Prabowo sebagai capres Gerindra pun itu masih terus dikaji secara internal di Gerindra. Memang betul sudah dipastikan Prabowo capres Gerindra, tapi kan lagi-lagi di politik kan tidak ada yang pasti. Artinya tetap nanti akan mengacu pada bagaimana perspektif publik melihat para tokoh itu. Jadi kalau bicara hitung-hitungan yang tadi, saya sih cenderung untuk tidak mengomentari karena saya lebih memilih untuk ini mereka nanti semua tetap kok akan ngikut ke hasil survei. Betul. Meskipun bisa jadi yang diikutinya tentu bukan survei LSI MRC, tapi survei internal atau survei independen yang hasilnya dirahasiakan gitu. Tidak dipublish. Iya, kalau melihat hasil survei ini memang kadang-kadang kita banyak terkecoh. Tapi saya yakin masing-masing partai itu memiliki lembaga survei internal. Sehingga apa yang dikatakan oleh Surya Paloh itu, saya tidak akan membebek hasil survei karena tahu ada survei-survei yang memang sengaja dibayar gitu. Sehingga yang sebenarnya di faktanya itu mereka justru sangat bermasalah, tapi surveinya itu sampai kepuasannya 70%. Nah itu. Ini tentu saja survei-survei ini juga harus dilihat kembali. Baik pemirsa sekalian, mungkin masih banyak pertanyaan yang akan kita sampaikan ya. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu tentang bagaimana kita menyikapi terhadap kekuatan oligarki yang sudah sangat mencengkeram. Apakah partai-partai ini betul-betul bisa mandiri, ya, apalagi bisa melawan terhadap oligarki? Mungkin kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Kemudian pembahasan kali ini tadi apa yang dikatakan oleh Kang Saiful Zaman, ya kita santai-santai saja lah, ya, tidak usah terlalu serius ya. Sebagaimana sikap juga Anies Baswedan yang menanggapi segalanya itu dengan santai saja ya. Karena kadang-kadang kalau kita terus serius akhirnya kita terkecoh seperti itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita akan lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.